Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Kaulan Sadida, perwakilan dari KKN kelompok 23 IIK Fakta, akan mensosialisasikan tentang pentingnya pemilahan sampah. Pentingnya pemilahan sampah untuk lingkungan yang sehat dan bumi yang bahagia. Sudah tahu bukan kalau sampah itu termasuk masalah terbesar di bumi kita. Di Indonesia saja pada tahun 2020 tercatat sebagai negara dengan urutan kedua sebagai negara dengan penghasil sampah terbanyak di dunia, yaitu kurang lebih sebanyak 322 ton sampah per hari yang diangkut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat komposisi sampah berdasarkan jenisnya, yaitu terbagi dari sisa makanan, kayu atau ranting dan daun, kertas atau karton, plastik, karet atau kulit, kain, kaca, logam, dan sampah lainnya. Untuk sampah yang terbanyak yaitu terdapat pada sisa makanan, di mana sisa makanan sendiri paling banyak yaitu terdapat pada tempat yaitu yang bersumber dari sumber rumah tangga. Kemudian yang kedua perkantoran, kemudian pasar tradisional, kemudian pusat perdagangan, fasilitas publik, dan kawasan lainnya. Data tersebut diambil dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah secara nasional. Bagaimana dengan Kota Kediri sendiri? Di Kota Kediri, menurut Radar Kediri, sebanyak 130 ton sampah diangkut per hari baik dari kota maupun kabupaten. Bisa dilihat bukan kalau sampah di Kediri itu menumpuk dan hampir overload. Malah dapat dikatakan sudah overload. Berdasarkan yang kita ketahui secara umum, sampah itu terbagi antara 3 jenis, yaitu sampah organik, kemudian sampah anorganik, dan sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Apakah sampah organik itu? Sampah organik itu merupakan sampah yang kebanyakan dari bahan sisa makanan atau bahan yang terdapat langsung dari alam. Contohnya yaitu seperti kulit buah, sisa makanan, nasi, kemudian makanan yang basi, ranting, daun, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga sampah anorganik. Apa sih itu sampah anorganik? Sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil tambang. Misalkan seperti plastik, kaleng, botol minuman, kemudian bungkus-bungkus makanan, dan lain sebagainya. Kemudian adapun sampah yang disebut B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 sendiri yaitu adalah sampah yang berisikan zat yang mengandung zat beracun atau berbahaya bagi lingkungan, serta dapat mencemarkan lingkungan. Nah, biasanya yang kita ketahui tempat sampah sendiri terbagi menjadi 3 warna, hijau, kuning, biru maupun merah. Nah, untuk sampah organik maka akan dibuang ke dalam tong sampah yang berwarna hijau. Kemudian sampah anorganik dibuang pada tong sampah yang berwarna kuning. Untuk sampah B3 pada yang berwarna merah, dan untuk biru untuk sampah lainnya. Namun pewarnaan pada tong sampah sendiri terkadang berbeda-beda setiap daerahnya. Kemudian apa sih manfaat pemilahan sampah? Pemilahan sampah itu mempunyai manfaat apabila kita mengolah sampah akan memudahkan pengolahan sampah tersebut. Banyaknya manfaat dapat diperoleh yaitu seperti memanfaatkan kembali bahan yang terbuang, kemudian dapat memperoleh penghasilan dari sampah yang akan diolah, kemudian menjadikan lingkungan lebih sehat dan bersih, dan masih banyak lainnya seperti mendapat keuntungan, kemudian dapat juga menghasilkan barang baru untuk dijual dan lain sebagainya. Namun tahu nggak sih ternyata sampah itu bisa terdiri lebih dari 3 jenis. Namun kebanyakan yang diketahui yaitu hanya sebanyak 3 jenis. Apa sih yang lebih dari 3 jenis itu? Seperti bahan bangunan itu akan disendirikan,
kemudian kertas, kemudian bahan yang dari kaca, bahan organik seperti sisa makanan dan bahan-bahan basah lainnya, kemudian plastik, kemudian bahan elektronik dan lain sebagainya. Bagaimana cara melihat perbedaan tersebut? Nah, dapat dilihat pada tong sampah biru itu, pada tong sampah hijau itu menunjukkan bahwa sampah organik akan dibuang pada tong sampah berwarna hijau. Nah, sampah organik itu sendiri berisikan seperti lauk pauk yang sudah basi, makanan sisa, kemudian ranting pohon, daun dan lain sebagainya yang dapat membusuk. Kemudian untuk yang tong sampah kuning, yaitu sampah anorganik yang terdiri dari plastik, kaca, kaleng dan lain sebagainya yang tidak dapat terurai. Kemudian untuk B3, yaitu dapat dikatakan limbah, akan sering ditemukan di dekat-dekat pabrik. Nah, untuk saat ini pada masa pandemi ini, sampah yang paling banyak dilihat yaitu sampah medis atau berupa masker, karena kita perlu menjaga protokol kesehatan dengan adanya penggunaan masker, sehingga sangat diperlukan tong sampah untuk memisahkan sampah medis tersebut. Lalu bagaimana sih cara mengolah sampah yang benar? Nah, ada berbagai cara tergantung jenis sampah yang akan dibuang atau yang akan diolah. Seperti sampah organik yang akan bisa dijadikan pupuk untuk tanaman atau dapat dipendam karena sampah organik dapat terurai. Kemudian ada pula sampah anorganik yang dapat dijual kembali seperti kertas, koran, kardus, kaleng, botol-botol atau lainnya, karena sampah anorganik dapat didaur ulang ataupun dijual kembali sehingga menjadi barang bernilai atau lebih bermanfaat, misalnya digunakan sebagai ekobrik. Kemudian ada sampah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun, dapat diolah dengan cara dikubur ataupun ditimbun seperti anjuran pada perundang-undangan. Sedangkan sampah medis dapat dirusak dahulu sebelum dibuang, kemudian dipisah dan dimusnahkan. Kenapa sih sampah medis harus dirusak dulu sebelum dibuang? Karena agar tidak digunakan kembali oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, pengolahan sampah B3 sendiri terdapat dalam pasal 1 nomor 3 Undang-Undang nomor 3 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, di mana pengolahannya yaitu dapat dipendam ataupun dikubur. Dengan demikian, pemilahan sampah dapat berdampak baik bagi kita sendiri, orang lain maupun bumi kita. Karena dengan memilah sampah kita dapat mengurangi banyaknya sampah yang diangkut dan menjadikan sampah tersebut lebih berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mari jaga lingkungan dan bumi kita dengan memilah sampah. Saya akan menunjukkan bagaimana sih cara memilah sampah, kemudian bagaimana sih cara membuang masker yang benar dan tepat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pemilahan sampah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.